Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Septiani Putri Irawan. Saya dari SMK Negeri 5 Pangkal Pinang, kelas 10 TLM, Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang media pertumbuhan mikroba. Mikroba tersebut adalah mikroorganisme yang harus dibiarkan di laboratorium pada bahan nutrin yang berperan penting untuk pertumbuhan dan pengembangan biaknya. Susunan bahan nutrin, baik bahan alami maupun sintetik atau buatan, yang dipergunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Media berfungsi untuk menumbuhkan bakteri, isolasi, memperbanyak jumlah, menguji sifat-sifat fisiologi, dan penghitungan jumlah bakteri, di mana dalam proses pembuatan harus desentralisasi dan menerapkan metode aseptik untuk menghindari kontaminasi pada media. Macam nutrin yang digunakan tergantung dari macam bakteri yang dibiarkan. Untuk menciptakan keadaan lingkungan yang tepat secara sintetis sebagai pengganti keadaan alam, maka diperlukan persyaratan tertentu agar bakteri dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam media. Persyaratan tersebut yaitu: 1. Media harus mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri. 2. Media harus mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan bakteri. 3. Media harus dalam keadaan steril. Artinya, sebelum ditanami, bakteri yang dimaksud tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Ada 7 tentang media. Yang pertama adalah 1. Bentuk media. Bentuk media ditentukan oleh ada tidaknya penambahan zat pemadatan, seperti agar-agar, gelatin, dan sebagainya. Ada 3 bentuk media, yaitu media padat, di mana pada media digunakan bahan media ini terdiri dari 3 macam bentuk, yaitu A. Bentuk lepeng, B. Bentuk miring, C. Bentuk tegak. 2. Media cair, yaitu bila kedalaman media tidak ditambahkan zat pemadat, umumnya dipergunakan untuk pembiakan mikroalgae, kadang-kadang bakteri dan ragi. 3. Media semi padat atau semi cair, yaitu bila pertambahan zat pemadatan hanya 50% atau kurang, umumnya diperlukan untuk pertumbuhan mikroba yang banyak, memerlukan kandungan air, dan hidup anaerobik atau fakultatif, atau untuk pemeriksaan pergerakan bakteri. 2. Susunan media sesuai dengan fungsi fisiologi dan masing-masing komponen yang terdapat di dalam media, maka susunan media mempunyai kesamaan isi, yaitu 1. Kandungan air, 2. Kandungan nitrogen, 3. Kandungan karbon berasal dari karbonhidrat, 4. Kandungan garam-garam anorganik, 5. Kandungan vitamin dan asam-asam amino. 3. Jenis media. Berdasarkan persyaratan mengenai susunan media bagi pertumbuhan bakteri, maka media dapat berupa 1. Media alami, yaitu media yang disusun oleh bahan-bahan alami seperti kentang, toge, daging, umbi-umbian, dan sebagainya. Pada saat di media alami yang banyak digunakan adalah dalam bentuk kultur jaringan. Contoh media alami yang paling banyak digunakan adalah penggunaan telur untuk pertumbuhan dan perkembangan biak virus. 2. Media sintetik atau buatan, yaitu media yang disusun oleh senyawa-senyawa kimia baik organik maupun anorganik. 3. Media semi sintetik, yaitu media yang tersusun oleh campuran bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hal kelima, yaitu penyiapan media. 1. Media alami, misalnya susu skim, tidak menimbulkan masalah di dalam penyiapan sebagai media. Hanya semata-mata
dituang ke dalam wadah-wadah yang sesuai seperti tabung reaksi atau labu dan disterilkan sebelum digunakan. 2. Media dalam bentuk kaldu nutrien atau yang mengandung agar disiapkan masing-masing bahan yang dibutuhkan atau lebih mudah lagi dengan cara menambahkan suatu air pada produk komersial berbentuk medium bubuk yang sudah mengandung semua nutrien yang dibutuhkan. 6. Kondisi fisik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Untuk kultivasi berbagai tipe bakteri dibutuhkan suatu kombinasi nutrien serta lingkungan fisik yang sesuai seperti 1. Suhu 2. Atmosfer gas 3. Keasaman atau kebebasan pH. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ialah pilihan media dan kondisi inkubasi. Untuk dapat memilih dengan baik media dan kondisi fisik haruslah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah bakteri yang akan diisolasi itu aerobik atau anaerobik? 2. Apakah spesimen itu mengandung bakteri autotrofik atau heterotrofik, dan bila demikian, apakah kedua tipe tersebut akan dikultivasi? Dan pertanyaan 3, apakah spesimen itu mengandung organisme termofilik, mesofilik, atau psikrofilik? Ada beberapa media yang sering digunakan secara umum dalam mikrobiologi. Yang pertama, lactose board digunakan sebagai media untuk mendeteksi kehadiran coliform dalam air, makanan, dan produk susu. Yang kedua, EMBA mempunyai keistimewaan mengandung laktosa dan berfungsi untuk memilah mikroba yang menfermentasikan laktosa. 3. Nutrien agar adalah medium umum untuk uji air dan produk dairy. 4. Nutrient board. Nutrient board merupakan media untuk mikroorganisme yang berbentuk cair. Yang kelima, MRSA merupakan media yang diperkenal oleh Deman, Rogosa, dan SAPE 1960 untuk memperkaya, menumbuhkan, dan mengisolasi jenis Lactobacillus dari seluruh jenis bahan. Yang keenam adalah TSB. TSB adalah media broad diperkaya untuk tujuan umum, untuk isolasi dan penumbuhan bermacam mikroorganisme. Yang ketujuh, PCA. PCA digunakan sebagai medium untuk mikroba aerobik dengan inokulasi di atas permukaan. Yang ke-8, PDA. PDA digunakan untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi yeast dan kapang. Dan yang terakhir adalah FRBA. Digunakan untuk perhitungan kelompok bakteri Enterobacteriaceae. Nah, itulah yang telah saya jelaskan tentang media pertumbuhan mikroba. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, karena tidak ada yang sempurna selain Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.